Qala dawu sapa as-sadiqu wong kang bener. Al-akbaru kang gede yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Al-azazu tai pira-pira jisim, pira-pira awak. Wafasut tuyuri iku sangkare pira-pira manuk. Awis tobalud dawabi utawa nggon turune gegermetan. Kewan kang hewan yang melata. Fata amal maka mikira sapa sira. Fi nafsika ing dara awak dhewe sira. Min ayyihima saking ayyihima ya bukan ayyihima. Min ayyihima saking endine loro anta ana sapa sira. Ayyihima. Fa ing kunta mokramun ana sapa sira minat tuyuri saking pira-pira manuk ashabil asyasi kang andune pira-pira sangkar. Sami ta sauta tablin. Krungu sapa sira sauta tablin ing swarane gendang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Irji'i balio sapa sira ila rabbika bukan rabbiki keliru saya. Irji'i ila rabbika marang pangeran sira. Rabbiki bener. Rabbiki pangeran sira. Radiyatan kahale ridho mardiyah tur dan redani. Fatir moko mabura sira. Litajlis supaya mlungguh sapa sira mbi makanin kan panggonan. A'la kang dhuwur. Wa ing kuntara mun ana sapa sira minat dawa saking binatang melata. Wal iyadulan utawi nyuwun perlindungan bila ikan Allah. Kunta ana sapa sira mimman iku setengah saking wong kala kang dawuh sapa Allah taala. Fihim ing dalem man ulaika utawi mengkono-mengkono wong akeh kal an'ami iku kaya raja kaya. Balhum bali utawi wong akeh iku adallun iku luwih sesat. Wa lam lan waro yakinan hal yakin annaka sedune sira hina idin ing dalem nalikane mengkene-mengkene kal an'am ba'asta ngutus sapa sira dakhirotaka ing simpenan sira fi zawiyatin ing dalem kamar ila hawiyatin. Zawiyah itu kamar yang biasa digunakan untuk orang fakir atau orang sufi. Ila hawiyatin marang neraka hawiyah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan tubuh kita itu ada dua pilihan. Bisa semacam burung yang punya sangkar atau bisa semacam binatang melata. Binatang yang ada di atas bumi ini. Maka pikirlah tubuh kita itu termasuk yang mana? Seandainya diri kita itu termasuk burung-burung yang punya sangkar, Anda berarti orang yang beruntung karena Anda mendengarkan suara irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan rela dan pengarahnya pun Tuhan kamu juga rela kepada kamu. Maka kamu akan terbang ke langit mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Fajr. Betulnya sebelumnya kan ada ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Ya, nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu kan melalui beberapa proses. Dulu sudah pernah tak ceritakan manusia itu pada dasarnya punya nafsu yang namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu nafsu untuk yang mengajak berbuat sesuatu biasanya yang kurang baik. Nafsu ammarah. Nafsu yang banyak merintahkan berbuat. Nah, ketika kita sudah berbuat jelek, maka nanti kemudian nafsu kita kadang-kadang merasa menyadari kesalahan kita. Kita taubat kepada Allah, maka namanya nafsu lawwamah. Dari nafsu ammarah menjadi nafsu lawwamah. Nafsu yang suka mencela. Kamu ini kok sudah di dunia itu banyak dosanya. Padahal dikasih rezeki sama Allah, dikasih kesehatan sama Allah. Nah, nafsunya menjadi nafsu lawwamah. Nanti ketika nafsu lawwamah sudah mulai tenang hati kita sehingga tidak berpikir tentang maksiat lagi, dosa lagi, kita tenang di hadapan Allah, maka nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Kalau sudah menjadi nafsu mutmainnah, maka nafsu yang tenang, maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan rela dan Allah pun rela kepada kalian. Diibaratkan semacam burung yang terbang ke sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi. Tapi kalau jiwa kita atau badan kita ini semacam binatang melata yang nuruti hawa nafsu terus, yang nuruti keinginan-keinginan, tidak ada yang ditahan, tidak mau ibadah kepada Allah, maka ini sama dengan binatang. Binatang ternak. Ika
an'am balhum adol. Binatang ternak, sapi, kambing dan sebagainya itu mereka kan makan, berak kawin. Nah, semacam itu. Nggak mikir yang lain-lain. Masa Anda pengen semacam itu? Kalau Anda pengen semacam itu, berarti Anda lebih sesat daripada binatang ternak. Nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah. Justru tempat kita berada di kamar-kamar yang ada di neraka jahanam. Nah, nukila dan cerita ake dan nukil. Apa annal hasana apa sunah Hasan al Basriya atau sangelak sapa Hasan yauman ing dalam siji dina. Wa kana lan sapa Hasan iku sadi hari banget panase. Wa utia moko den tekake apa lahu kanggone Hasan biqadahin kan wadah minal mai saking banyu al baridi kang adem. Walamma masahu semangsane gepok sapa Hasan hu ing banyu biadi kelawan tangane Hasan wa hasalan krasa sapa Hasan biburu dati maihi lawan ademe banyune wadah mau sohan jerit sapa Hasan soihatan kelawan jeritan adimatan kang gede kang agung wa khorolan jungkel sapa Hasan maksian alaihi halis semaput bahwa kok amoko tiba ciblok apa al-qada apa wadah min yadihi saking tangane Al Hasan. Falamma afaqa moko semangsane sadar sapa Hasan kila den ucapake. Terus lahu marang Hasan. Ma iku apa? Alladzi hasala kang hasil apa alladzi laka kang gone sira. Kala ngucap sapa Al Hasan. Dakartu iling sapa aku ayata ahlin nari ing ayat penduduk neraka. Ina yunadauna selagine semangsane den panggil sapa Hina yunadauna semangsane manggil-manggil sapa penduduk neraka ahlal jannati ing ahli surga an afidu alainal ma an afidu yen to mak ngesake sapa wong akeh yaitu ahli jannah alaina ing atase kita alma ing banyu. Jadi ada cerita dari Al Hasan Al Basri. Suatu saat Al Hasan Al Basri itu sedang mengalami demam, sakit demam sehingga beliau panas tinggi. Dia kemudian pengen minum air yang dingin. Kemudian ketika muridnya atau saudaranya atau keluarganya membawakan air kepada dia dan airnya memang betul-betul dingin. Al Hasan kemudian memegang air itu, dia langsung menjerit. Kemudian dia jatuh, semaput, jatuh pingsan. Maka ketika sampai wadah airnya jatuh. Ketika dia bangun, dia ditanya sama orang, "Wahai Pak Hasan, kamu tadi kenapa? Kok bisa pingsan semacam itu?" Maka jawaban Al Hasan Al Basri, ketika saya megang air itu, saya ingat tentang penduduk neraka. Penduduk neraka itu saking kehausannya, mereka kemudian minta air kepada penduduk surga. An afidu alainal ma. Kemudian gara-gara itu saya pingsan. Jangan-jangan nanti saya termasuk ahli neraka. Nah, ini Imam Al Hasan Al Basri. Padahal cuma mau minum air yang dingin. Ini bisa mengingatkan dia akan akhirat. Orang-orang zaman dahulu itu memang luar biasa. Nah, tidak semacam kita. Minum air dingin dari kulkas atau teh, ya biasa, tidak mikir apa-apa. Ya loh. Nah, karena itu semakin lama, semakin masa ini, maka semakin berkuranglah kesolehan orang-orang. Jadi orang-orang sebelum kita itu soleh, lebih soleh daripada kita. Orang yang soleh dahulu lebih soleh lagi daripada orang sebelumnya. Karena itu ada sebagian sahabat berkata sama tabiin. Mereka berkata bahwasanya kadang-kadang aku melihat orang-orang itu berbuat sesuatu. Sekarang dianggap biasa, padahal di zaman Kanjeng Nabi perbuatan itu dianggap sebagian perbuatannya orang munafik. Oh, itu padahal zaman tabiin loh ya. Apalagi zaman sekarang. Wah, sudah jauh berbeda lagi masalahnya. Sekarang kita lihat orang jamaah di masjid rajin jamaah itu wah luar biasa. Padahal baru jamaah kok. Zaman dahulu itu sudah biasa orang rajin jamaah, ya tuh. Orang ngaji wah luar biasa. Padahal zaman dulu orang ngaji itu biasa. Nah, jadi sekarang itu sesuatu yang dulu biasa, kadang sekarang menjadi luar biasa. Apa misalkan pacaran? Zaman sekarang ada anak yang tidak pacaran, wah luar biasa.
Ya toh? Luar biasa. Padahal zaman dulu itu biasa. Kan gitu kan, biasa. Nah, maka zaman semakin lama itu tidak semakin baik, justru semakin menjadi kurang baik. Ya makanya kita beruntung dikasih hidayah pertolongan sama Allah SWT bisa ngaji, bisa apa namanya mencari ilmu, mengajarkan ilmu meskipun dengan jarak jauh. Karena tidak semua orang itu dikasih taufik pertolongan untuk ngaji. Tidak percaya, Anda lihatlah. Nah, misalkan di kampung Anda yang mau ngaji darusan dan itu kan sedikit toh, tidak banyak. Padahal banyak orang yang di kampung ini. Ya waladi wa anakku, ingkana lamun ono, senajan ono ya senajan. Ingkana. Oh, lamun ono yakfi kan nyukupi ing sira apa al ilmu apa ilmu al mujarradu kang murni walam tahjat lan ora butuh sapa sira ilal amali marang amal pamada moko ing apa takulu ngucap sapa sira finidain ing dalam undangan hal finidain ing dalam undangan hal min sailin ono ta saking wong takon hal wong kang jaluk saking wong kang jaluk hal min taibin ono ta saking wong kang tobat hal min mustaghfirin ana to saking wong kang jaluk sepuro li annau krono setune kelakuan warodak tumeka fi ahbarin ing dalam hadis sohihatin kang sohe annahu setune kelakuan ida madho nalikane lewat apa nisful laili separo nisful laili ya bener bukan nisful laili apa separone wengi wan nasulan lan hal utahe manungsa niyamun iku turu yunadi undang-undang sapa al maula sapa pangeran subhanahu wa ta'ala lan musuci Allah wa ta'ala wal mursaba Allah binafsi kawa dene Allah hal min sa'ilin ana ta saking wong kang njaluk hal min taibin ana ta saking wong kang tobat hal min mustaghfirin ana ta saking wong kang njaluk sepuro walidalan krono kilah mengkono-mengkono yunadi maula soro dadi apa alqiyamu apa salat wengi wal istighfarulan jaluk sepuro bil ashari ing dalam waktu sahur matruban iku den tuntut qala dawu sapa ta'ala kanu ana sepung akeh qalilan iku sithik minal laili saking wengi mayah jauna ora apa namanya ora turu gamanya wabil ashari kalau tidak salah turu wabil ashari lan ing dalam waktu sahur hum utawi wong akeh iku yastaghfiruna padha njaluk sepuro sapa wong akeh ya, ayah jauna itu saya agak ragu-ragu tapi kemungkinan besar artinya ora turu nah, jadi kemungkinan besar besok tak benerkan lah ini tidak sempat belajar soalnya tadi saya baca-bacanya sampai halaman sebelumnya tadi. Yang ini belum sempat saya baca. Oh, soalnya apa? Soalnya tadi saya capek mas. Habis berbuka itu anak saya sakit, istri saya juga sakit, saya ikut tidur, ketiduran saya, ketiduran. Bangun-bangun sudah jam berapa? Bangun-bangun sudah jam 8. Nah, jam 8 tuh saatnya ngaji anak pondok. Nah, akhirnya nanti belajarnya super kilat. Sebelum mau ke pondok itu baca-baca kitab ini. Soalnya habis maghrib itu baca kitabnya anak pondok. Karena waktu belajar saya itu habis maghrib sama habis apa namanya biasanya kalau di toko itu belajar. Cuma tadi di toko itu tidak sempat belajar kitab-kitab ini, baca-baca buku yang lain. Makanya tidak sampai sini. Belajar saya tidak sampai sini. Maka harus dimaklumi, saya lupa ya jauna itu artinya apa. Nanti insya Allah tak betulkan di pertemuan berikutnya. Kita teruskan. Jadi Imam Ghazali berkata, wahai anakku, apakah apabila kamu berkata cukup bagi saya ilmu saja, tidak perlu beramal, maka bagaimana dengan hadisnya Kanjeng Nabi? Bahasanya di setengah malam terakhir, maka ketika orang-orang sedang tidur, Allah Subhanahu wa taala itu memanggil-manggil. Apakah ada orang yang minta padaku? Apakah ada orang yang mau tobat padaku? Apakah ada orang yang mau minta ampun padaku? Nah, ini berarti menunjukkan bahasanya amal saja, ilmu saja tidak cukup, harus ada amalnya. Bahkan di kitab tafsir Yasin tadi diterangkan, ketika sepertiga malam yang terakhir, justru Allah mengutus malaikat untuk turun ke bumi untuk memanggil-manggil orang-orang tadi. Jadi sepertiga malam yang terakhir Allah itu manggil-manggil, dikuatkan dengan sepertiga malam terakhir malaikat diturunkan ke bumi untuk manggil orang-orang yang
tidur. Supaya mereka mau sholat, mau apa namanya, mau beribadah, istighfar dan sebagainya. Firman Allah mengatakan dan mereka itu sedikit sekali tidur di malam hari dan ketika di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya harus ada amalnya, tidak boleh cuma ilmu saja. Ila den ucapake anna jamaatan setune sekelompok minas sahabati saking sahabat radhiyallahu anhum muga-muga ngridani sapa Allah anhum saking sahabat kanu ana sapa sahabat jalisina padha lungguh kabeh data yaumin ing dalam siji dina baina yadayin nabi ing dalam ngarepe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada karo maka nyebut-nyebut sapa sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab ing Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bi khairin kan kebagusan. Pakola maka dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmar rajulu iku sak bagus-baguse oh nanang gua ya Abdullah bin Umar lau yusolli lamunan salat sapa Abdullah bin Umar fil laili ing dalem wengi. Jadi ada cerita sekelompok sahabat sedang duduk-duduk bersama Kanjeng Nabi. Maka mereka sedang bercerita tentang Abdullah bin Umar, betapa baiknya Abdullah bin Umar, betapa rajinnya Abdullah bin Umar. Pokoknya muji-muji Abdullah bin Umar. Maka Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, ya Abdullah bin Umar itu adalah laki-laki yang terbaik kalau saja dia mau sholat malam. Nah, maka kemudian ketika Abdullah bin Umar dengar ucapan Kanjeng Nabi semacam itu, beliau langsung rajin sholat malam. Nah, ini cara Kanjeng Nabi mendorong, memotivasi sahabatnya untuk berbuat kebaikan. Jadi tidak jelek-jelekan, tidak ngejek, tidak menyalah-nyalahkan. Nah, jadi ketika para sahabat menceritakan kebaikan Abdullah bin Umar, Rasulullah mengiyakan, iya, dia laki-laki yang baik. Bahkan terbaik kalau dia mau sholat malam. Kita teruskan. 16 ya. Ini sudah berapa hari Mas kita ngaji ya? Jadi tiga kali. Hah? Tiga ya. Oh, 3 kali pertemuan. Ini apa namanya? Halamannya mungkin sekitar 50-an. Oh, 50-an sudah dapat 15 ya, alhamdulillah. Nanti kalau sudah kurang sedikit ya mungkin ada ngajinya satu sesi saja, yang sesinya boleh tanya jawab. Ya toh? Oh, ya. Pokoknya nanti ditarget dulu sampai halaman berapa 40-an lah. Ya apa nanti kalau sekarang langsung jawab nanti repot ya khatam. Sama dengan anak pondok pesantren tak kebut. Anak pondok pesantren anak-anak itu baru ngaji itu 1 hari 1 jam itu mereka ngajinya paling tidak 3 halaman. 3 halaman kitab. Ada 4. Nah, soalnya halamannya 62. Kemarin saya libur 1 hari sudah tidak sesuai target. Targetnya 2,5 halaman. Sekarang tak tingkatkan jadi 3 halaman. Waidon nan hari mulai. Kalau jauh sepakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadis sahabati marang salah satu nih sahabat. La tuksir. Aja ngake-ake sapa sira annoma ing turu. Bilai ing dalam mengi. Fa inna kasrotan naumi. Maka stune akeh turu. Bilai ing dalam mengi. Tadaun dorong. Apa akeh turu sahibah ing wong kang anduweni turu kasrotan naum fakiron ing fakir yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Jadi Rasulullah berpesan kepada salah satu sahabatnya, kamu itu jangan banyak tidur di malam hari. Kenapa? Orang yang banyak tidur di malam hari nanti ketika di hari kiamat itu merasa nyesel jadi orang fakir karena tidak banyak amal sorenya. Ini pada zaman Kanjeng Nabi sudah diajari untuk rajin sholat malam. Cuma memang repot Mas. Orang beramal itu harus istiqomah. Sekali dia putus itu biasanya enggak. Untuk mulai lagi itu sulit. Contohnya saya sendiri nggak usah orang lain. Dulu saya itu habis subuh itu sering baca Quran, istiqomah baca Quran. Tapi suatu saat putus, sekarang mau mulai lagi sulit Pak. Nah, karena sudah terlanjur putus. Dulu zaman dahulu kan sekarang ya. Zaman dulu itu saya rajin sholat malam, tapi kemudian putus, ya akhirnya sulit untuk mulai lagi. Nah, jadi kalau Anda sudah punya amalan yang istiqomah, sebaiknya teruskan, jangan diputus. Nah, kalau diputus nanti untuk mengulangi lagi itu sulit. Perlu waktu berhari-hari, mungkin berbulan-bulan untuk bisa istiqomah lagi. Kadang ya kangen pengen sholat malam, tapi namanya nafsu itu selalu ngajak yang jelek, akhirnya diajak tiduran. Kan ini tiduran dulu, ya tiduran terus akhirnya.
Ya waladi he anakku. Qaulu ta'ala utawi firman Allah Ta'ala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa minal lailan setengah saking wengi fatahajjat moko turu salat tahajud sapa sira bi lawan wengi nafilatan hali dadi salat sunnah laka kanggone sira. Amrun iku perintah. Wabil ashari lan ing dalem wektu sahur ya wong akeh yastaghfiruna iku padha njaluk sepura. Syukrun iku dadi syukur. Wal mustaghfirina lan wong kang njaluk sepura bil ashari ing dalam waktu sahur dzikrun iku dzikir. Jadi kemudian Imam Ghazali mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama firman Allah wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka kalian sholat tahajudlah. Nah, ini tahajud itu fil amr. Berarti Anda diperintahkan untuk sholat tahajud. Cuma ikut para ulama, sholat tahajud itu hukumnya hanya sunnah saja. Tapi untuk kanjeng Nabi, sholat tahajud itu wajib bagi beliau. Nah, wajib. Kadang-kadang itu ada perkara-perkara yang wajib untuk kanjeng Nabi, tidak wajib bagi kita. Salah satunya adalah sholat tahajud. Tapi ada kadang-kadang apa namanya perbuatan kanjeng Nabi yang hanya khusus untuk kanjeng Nabi tapi tidak boleh untuk umatnya. Apa itu misalkan nikah lebih dari 4. Oh, itu kanjeng Nabi lebih dari 4. Itu khusus kanjeng Nabi, tidak boleh ditiru. Misalkan kalau ada mengatakan, ayo kita kembali pada Al-Quran dan hadis kanjeng Nabi istrinya ketika beliau meninggal dunia ada 9, nikah 9. Wah, itu berarti Anda tidak tahu ilmu fikih, tidak tahu usul fikih. Itu khusus untuk kanjeng Nabi, tidak boleh ditiru. Wah. Demikian pula wabil asharihum yastaghfirun. Dan ucapan firman Allah di waktu sahur mereka minta ampun itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, ucapan wal mustaghfiri bil ashar itu artinya zikir. Kita dianjurkan untuk zikir dan waktu zikir yang paling baik itu adalah di waktu sahur. Yaqulu ngucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu aswatin utai telung swara. Yuhibbuha demen ha ing telung swara sapa Allah taala. Sautud diki swarane pitik jago. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an lan suarane wong yaqra kang maca sapa wong Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa sautul mustaghfirina lan suarane wong kang njaluk sepuro bil ashari ing dalam waktu sahur. Jadi ada 3 suara yang dicintai sama Allah SWT. Pertama, suaranya ayam jago. Nah, kenapa suara ayam jago disukai sama Allah? Ayam jago itu biasanya berkokok itu sebelum waktu subuh. Nah, maka dia mengingatkan orang-orang Islam untuk sholat subuh. Nah, demikian pula suaranya orang membaca Al-Quran. Suaranya orang yang membaca Al-Quran itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala karena membaca firman-Nya, membaca kalamnya. Demikian pula suaranya orang yang minta ampun karena dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ini 3 suara yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Terus wa yaqulu lan dawuh sapa Sufyanus Tsauri, sapa Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala. Inna lillahi ta'ala sedune iku kedhe Allah taala. Rihan ono angin. Tahabu kang bertiup apa angin waktal ashari ing dalam waktu sahur. Tahmilu nggawa apa angin. Al azkaro ing pira-pira zikir. Wal istighfar lan pira-pira lan istighfar. Ilal maliki marang pangeran. Al jabbari kang peksa. Jadi ikut Imam Sufyan As-Tsauri di waktu sahur itu ada angin yang bertiup. Dan angin ini akan membawa zikir-zikir dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nan khalimalih lau kedua Sufyan As-Tsauri. Idza kana nalikane ono apa awalul laili, apa kawitane wengi. Nada manggil-manggil sapa munadin wong kang manggil, wong kang nyeluk. Mintah til arsi saking ngisore ares. Ala liyakum iling-iling liyakum sapa jumeneng atau salat sapa al abiduna sapa wong kang ahli ibadah. Payakumuna maka padha ngadeg sapa abidun awisalluna maka padha salat sapa abidun ma ing perkara syaallahu sa kang ngersake sapa Allah. Summa yunati maka keri-keri manggil sapa munadin wong kang undang-undang fi satril laili ing dalam tengah wengi. Ala iling-iling liyakum supaya ngadeg sapa alqanituna sapa wong kang qanitun sapa wong kang qanitun itu yang apa namanya salatnya khusyuk qanitun.
Fayakumuna maka padha ngadeg sapa qanitun. Faisalluna maka padha salat sapa wong ila sahari marang waktu sahar, waktu sahur. Faida kana maka nalikane napa as-sahur waktu sahur. Yunadi undang-undang sapa munadin sapa wong kang undang-undang. Ala iling-iling. Liyakum supaya ngadeg sapa al-mustaghfiruna wong kang njaluk sepura. Fayakumuna maka padha ngadeg sapa wong akeh. Fayastaghfiruna maka padha njaluk sepura sapa wong akeh. Faida tola'a maka nalikane metu apa al-fajru apa fajar sodik. Nada indah nada manggil sapa al-muna sapa munatin wong kang undang-undang. Ala iling-iling. Yakum sapa ngadeg al-ghafiruna sapa wong kang lali. Fayakumuna maka padha ngadeg sapa wong min mafrosim saking gon turune kal mauta kaya wong kang mati. Nusiru den gelar sapa wong min kuburim saking kuburane kok wong mau. Jadi ikut Imam As-Sufyan As-Tsauri, apabila di awal malam itu ada malaikat yang manggil-manggil dari bawah arsy. Wahai orang-orang yang ibadah, bangunlah kalian. Maka orang yang ibadah bangun. Sholat sesuai yang dikehendaki sama Allah SWT. Ketika di tengah malam, malaikat manggil-manggil lagi. Wahai orang-orang yang qanitun, orang-orang yang sholatnya itu khusyuk, tidak banyak, tidak bicara, agamanya semacam itu. Hendaklah dia itu bangun, maka bangunlah al-qanitun, sholat sampai sahur. Ketika sudah sahur, malaikat itu manggil-manggil lagi. Wahai orang-orang yang minta ampun, bangunlah, minta ampunlah kepada Allah. Maka bangunlah mereka, sholat malam, minta ampun kepada Allah SWT. Maka ketika terbit fajar, maka malaikat itu manggil-manggil lagi. Wahai orang-orang yang lupa, bangunlah. Maka orang-orang yang lupa itu bangun, kemudian mereka bangun dari tempat tidurnya seperti orang yang mati dibangkitkan dari kuburannya. Ini padahal bangunnya sahur, padahal bangunnya fajar. Nah, sedangkan kita itu kadang-kadang bangunnya tidak fajar lagi. Kadang matahari sudah terbit. Nah, itu lebih parah dari orang yang mati berarti. Nah, ya toh, banyak teman-teman kita yang kadang bangunnya lebih dari itu. Nah, jadi ini intinya mendorong kita untuk ibadah sholat malam. Entah Anda pilih awal malam atau tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Kalau dianjurkan itu sepertiga malam yang terakhir. Ya waladi, wahai anakku. Masih berapa menit Mas Uluk ini? Masih 10 lebih, Pak. Masih 10? Ya, masih 10 kita teruskan. Ya waladi, wahai anakku. Waroda, temeko fi wasoya Luqman. Indal wasayati Luqman al-Hakim. Annahu setuni Luqman qala iku ngucap sapa Luqman libnihi marang anak Luqman, ya bunayya wahai anakku, la yakunu ojo ono, la yakunu ora ono adiku apa pitik jago akyasa, bukan akyasu ya, ini jawabannya yakun akyasa, kita betulkan karena memang Marokat ini kadang keliru dibetulkannya ketika ngaji semacam itu. Saya tadi ngaji tafsir Yasin Hamami aja membetulkan beberapa kalimat di cetakan yang terbaru. Nah, cetakan terbaru itu banyak kesalahan, Mas. Yang cetakan lama banyak betulnya. Cetakan yang baru ini saya ngaji tafsir surat Yasin Hamami itu sudah menemukan sekitar ada 5 atau 6 kesalahan di cetakannya tadi. Nah, cetakan. Ya, yang 5, lebih mungkin. Soalnya tadi aja saya benerkan 2. Kok bisa tahu dari mana? Ya dari ilmu nahwu. Nah, kalau kita ngaji ilmu nahwu kemudian kita baca, kadang-kadang meskipun tidak baca kitab yang lama, kita bisa merasakan ada kejanggalan, kekurangan, kekeliruan. Boleh dibetulkan kalau memang kita mampu. Kalau tidak mampu ya jangan betulkan. Ibnihi marang anake Luqman. Ya bunaya wahai anakku, la yakunu ora ono apa adiku apa pitik aksiasa iku luwih pinter mingka saking sira. Yunadi undang-undang sapa pitik bil ashari ing dalam waktu sahur. Wa antalan utai sirona imun iku turu. Jadi pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu itu jadi anak itu jangan kalah pinter sama ayam jago. Ayam jago itu tiap pagi itu sudah panggil-manggil di waktu sahur. Nah, kamu sedang tidur. Orang tidur itu kalau sampai subuhnya ketinggalan, itu berarti dia telinganya dikencingi sama setan. Jadi kalau dikencingi sama setan itu, ya akhirnya adzan pun tidak mendengar.
Dibangunkan tidak mendengar karena telinga sudah disempeli sama kencingnya setan tadi. Masih ada waktu lagi. Kalau tidak ada waktu kita tutup dulu. Akhirnya besok. Kurang berapa Mas? 10? 10 menit, Pak. Oh masih lama ya? Masih 10 10. menit. Wama ajmala. Lan duh bagus temen. Wa alia kalan pantes temen. Min kaulil qaili. Saking ucapane wong kang ngucap hai sukola. Sekiranya ngucap sapa al qail. Bentar, tak pikirkan dulu ini bahannya berapa ya? Ya kan kita baca dulu lah. Nanti masalah bahannya besok. Kita lagi malas mikir ini. Iya, soalnya, iya kan bahannya itu ada banyak Mas. Kalau kita ngaji ilmu arut wal qawafi, bahannya itu ada 20 bahar. Nah, kalau mau mengepaskan ya dicoba satu-satu. Nah, contohnya yang tadi bahar basit itu innal basit. Kalau kita baca nanti tidak mungkin cocok. Bisa tidak cocok. Nah, sebentar. Tak pikir dulu. Oh, bentar. Nah, kalau kita masukkan, bisa aja Mas. Lagi malas Bisa pikir. aja, Pak. Kita baca dulu aja. Iya. Ini nanti Nggak apa-apa. baharnya besok aja kalau kita ngaji tak lakukan lagi. Sementara tak artikan dulu. Alaqad hatafat yakti teman-teman apa namanya nyanyi fi janhil laili ing dalam tengah wengi hamamatun apa burung dara ala fananin ing atase piro-piro pang. Ya, tadi kan sudah tak kasih tahu saya itu belajarnya tidak sampai halaman ini. Jadi ya baru 2 halaman atau 3 halaman tadi sudah langsung berangkat ke pondok tadi. Ala fananin ing atase piro-piro pang. Wahana lan apa namanya? Ya gampangnya itu apa ya? Takut hatafat fi janil laili hamamatun wahana. Nah ini PR dulu, saya tidak tahu. Tidak tahu artinya. Daripada keliru, tidak usah tak artikan dulu. Wa ini lan sunai ingsun lana imun iku yaktine turu. Sop wong kang turu. Lana imun iku yaktine wong kang turu. Kadabta goroh sapa sira. Wa baitillahi lan demi omahe Gusti Allah. Lau kunta lamun ana sapa sira asikon iku wong kang rindu, wong kang bronto. Lama sabakotni ora disii yakti ora disii ini ingsun bil bukai kelawan nangis apa alhamaimu apa piro-piro manuk dara was amulan nyono sapa aku anis ingsun iku haimun iku wong kang bingung. Haimun itu orang yang tidak tahu mau kemana. Jadi dia mau pergi tapi bingung tidak mau kemana, itu namanya haimun. Do sababaten kang anduweni apa namanya sok-sokan, artinya nangis. Meripatnya nangis. Lirobi marang pangeranku. Wala abkilan ora nangis apa aku. Watabkilan nangis apa albahaimu apa piro-piro binatang. Piro-piro binatang lah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya di malam hari itu burung-burung itu berkicau di atas dahan-dahan. Dan saya itu dalam kondisi sedang tidur. Maka kemudian saya berkata pada diri saya sendiri, kamu itu dusta. Sumpah demi Ka'bah, sumpah demi rumahnya Allah. Kalau kamu itu adalah orang yang cinta, orang yang rindu sama Allah SWT, mana mungkin kamu didahului oleh burung-burung untuk berkicau. Mana mungkin kamu tidak nangis, kok kedahuluan sama burung-burung. Nah, dan aku menyangka sesungguhnya aku adalah orang yang sedang bingung, orang yang sedang meneteskan air mata kepada Tuhanku. Tapi saya ternyata tidak nangis dan burung-burung itu sedang nangis. Karena apa? Karena tiap makhluk yang ada di dunia ini semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara mereka masing-masing. Karena itu kalau dalam salah satu hadis Kanjeng Nabi, kalau Anda lihat lubang di tanah, jangan dikencingi, jangan diberai. Jangan-jangan nanti di situ ada binatangnya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya waladi wa ya anakku. Khulasatun nasihati utawi intine nasihat anta lama hakikat taati wal ibadati. Iku yang to ngerti sapa sira
hakikat taat dan ibadah. Artinya apa? Artinya, wahai anakku, bahwasanya nasihat yang paling penting itu adalah kamu tahu apa sih yang namanya ketaatan itu, apa sih yang namanya ibadah itu. Jadi besok di pertemuan berikutnya kita akan membahas mahiyal ibadah itu, apa sih yang dimaksud ibadah itu. Oke,